Baik, pengantar epistemologi Islam yang ditulis oleh Nasari Al-Ma'rifah eh, menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi, dalam buku ini ada 10 bab dan saya akan sedikit meringkas penjelasan-penjelasan dalam buku ini terkait dengan epistemologi ini. Epistemologi Islam mencakup ilmu pengetahuan. Jadi muncul suatu pertanyaan-pertanyaan yang sangat otentik di dalamnya, yaitu apakah ilmu pengetahuan ini penting bagi kehidupan manusia dan apa manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi perlukah ilmu pengetahuan ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau perlukah ilmu pengetahuan ini dipelajari begitu? Di bagian pertama buku ini kita ditunjukkan berbagai macam pengetahuan tentang pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam buku ini kita dituntut untuk menganalisa dengan baik menggunakan pendekatan logika dengan filsafat. Kita juga dituntut untuk memahami bagaimana struktur buku ini. Di bagian pertama buku ini menjelaskan tentang pandangan dunia dengan epistemologi itu sendiri atau ideologi. Pandangan dunia adalah suatu perbedaan pandangan antar kedua belah pihak atau antar setiap individu. Pandangan dunia ini melahirkan suatu ideologi yang biasa kita sebut dengan asas, baik itu asas Pancasila, asas komunis, asas kapitalisme, asas dan segala asas-asas yang terjadi. Jadi ideologi adalah suatu bentuk kepercayaan dan keyakinan seseorang. Jadi mengapa seseorang memiliki pandangan agama dan segala macam yang berbeda-beda? Karena dia memiliki ideologi yang berbeda. Nah, ideologi ini adalah bentuk keyakinan setiap individu sebagaimana dia mengaktualisasikan dengan cara berketuhanan dan segala macam. Jadi dalam kerangka buku ini sangat diperlukan penganalisisan yang sangat tajam begitu. Karena di mana buku ini juga menjelaskan bagaimana kita harus menyikapi orang-orang yang berbeda dengan kita. Dalam buku epistemologi Islam bagian kedua, dia menjelaskan tentang urgensi ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku ini, dia membagikan beberapa referensi terhadap seorang sufi dengan seorang filsuf yang ternama. Salah satunya Sufi Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri menuangkan isi pemikirannya di dalam buku ini tentang ilmu pengetahuan. Al-Ghazali mengatakan tidak mungkin seorang manusia memiliki ilmu pengetahuan. Nah, Al-Ghazali ini adalah seorang sufi yang dia sendiri yang mengatakan bahwa tidak mungkin seorang pun memiliki pengetahuan di dunia ini. Kenapa Al-Ghazali mengatakan begini? Dia disebut juga seorang sufi berangkat dari keraguan. Dia meragukan semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia menyimpulkan indera senantiasa dan akal senantiasa melakukan kesalahan. Al-Ghazali pernah mengatakan dalam sebuah mimpi, kita bermimpi dan segala macam kenikmatan di dalam mimpi ini. Jadi di saat Al-Ghazali bangun, semua yang dimimpi itu hilang. Semua di mimpi itu tidak ada lagi. Jadi Al-Ghazali menyatakan begini,
Apa yang membuktikan kita bahwa kita saat ini tidak tertidur, tidak di dalam alam mimpi, tidak menutup kemungkinan saat kita nanti terbangun kita sedang bermimpi. Oh, kita sekarang sedang berbicara. Oh, sekarang kita sedang berjalan dan segala macam. Kita sedang mendengarkan dan segala macam. Nah, Al-Ghazali meminta apa pembuktian saat ini kita sedang bermimpi. Referensi Al-Ghazali yang diperkuat pertanyaan-pertanyaannya begini. Al-Ghazali mempertanyakan itu. Nah, ada juga seorang filsuf mengatakan begini. Indra ini senantiasa melakukan kesalahan karena awal dari jauh kecil kelihatan kecil, setelah mendekat dia kelihatan besar. Dan dalam buku Epistemologi Islam ini juga menjelaskan bagaimana kemenjadian suatu bentuk ilmu pengetahuan seperti buah khuldi yang dimakan Adam alaihissalam adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga dia menurunkan ke dunia, yang mana ilmu pengetahuan ini yang diperoleh di alam semesta begitu. Nah, alam semesta ini adalah sumber ilmu pengetahuan itu sendiri, yang mana kita harus memahami dan menggali suatu ilmu pengetahuan. Dalam agama kita juga diharuskan setiap individu, setiap perkepala, setiap per orang harus menuntut ilmu sebagaimana mesti dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi itulah penjelasan sedikit mengenai pengantar epistemologi Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.